adik-adik, apa kabar hari ini? Senang berjumpa dengan kalian. Kita akan beribadah ya bersama-sama pada hari ini. Oke, siap ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Haleluya Bontang. Shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan adik-adik kita semua sehat semua ya. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Nah, pasti sudah siap untuk beribadah pada minggu pagi hari ini. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan hatiku penuh nyanyian. Kita bergerak ya. Kasihnya Yesus yang dimilikimu.
selamat pagi. Apa kabar? Tentunya luar biasa. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau Allah yang baik, yang selalu menjaga memelihara kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita senam wajah dulu ya. Oke, Tante akan menampilkan beberapa ekspresi wajah. Nanti setiap ekspresi wajah yang Tante tampilkan, nanti adik-adik menirukannya. Kita mulai dari gambar yang satu ini. Ini gambar orang sedang tersenyum. Ayo adik-adik di rumah, mari kita tersenyum. Senyum kepada kakak, adik, dan juga orang tua yang di rumah. Sekarang kita tiru lagi yang berikut. Yeay, ini adalah ekspresi anak-anak yang penuh semangat. Semangat untuk belajar, semangat mengerjakan PR. Ya, mari adik-adik senantiasa selalu bersemangat. Yuk berikut. Nah, ini ekspresi wajah sedang apa ya? Waduh, ini kelihatannya lagi sedih, lagi murung ya. Coba ditiru. Aduh, gak enak sekali. Jelek sekali kelihatannya. Oke, sekarang yang berikut. Wah, ini lebih parah lagi. Coba ini ekspresi apa ya? Lagi ngapain dia? Wah, ini ekspresi orang yang sangat marah. Siapa adik-adik yang di rumah suka marah kepada saudara-saudaranya? Suka marah kepada orang tua? Nggak ada ya, adik-adik di rumah nggak suka marah kan? Coba tiru ekspresi wajah yang marah ini. Gak enak ya, jelek. Gak enak rasanya. Jadi menjadi orang marah itu tidak enak. Karena itu adik-adik yang di rumah, mari kita belajar dan selalu tersenyum seperti ini. Nah, dia selalu tersenyum. Dan orang lain yang berdekatan dengan dia, yang ada di sekelilingnya pasti menyenangi anak-anak yang riang gembira, yang selalu tersenyum ramah kepada orang lain. Ya, adik-adik, kita sudah senam wajah. Berikut kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Dengan tema renungan kita yaitu pancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik silakan membaca ayat ini dari Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 masing-masing di rumah. Dari perikop ini kita dapat melihat, menyaksikan cerita bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Di ayat yang kedua menceritakan bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Sebelumnya ini, sebelum mereka berjalan menuju gunung, Tuhan Yesus telah menceritakan bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan menghadapi sebuah penderitaan. Tentunya para murid pasti sedih mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus ini. Tetapi bersyukur ketika mereka sampai di gunung, waktu itu mereka hanya sendirian, di situ mereka melihat bahwa ada perubahan rupa Tuhan Yesus. Di depan mata mereka, mereka menyaksikan perubahan yang terjadi pada Tuhan Yesus. Wajahnya bersinar, bercahaya seperti matahari. Dan bahkan pakaiannya putih berkilat-kilat, berkilau-kilau. Indah sekali. Dan mereka tidak pernah menjumpai seorang pun di dunia ini yang mempunyai pakaian yang seindah itu. Dan di situ juga mereka melihat, nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ini mereka sedang bercakap-cakap. Nah, di balik itu, para murid Tuhan Yesus ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini merasakan ada sesuatu yang
membuat hati mereka penuh bersukacita. Karena itu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, di ayat yang kelima dikatakan, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, bahagianya kami berada di tempat ini. Nah, sampai-sampai Petrus juga mengungkapkan perkataan seperti itu kepada Yesus. Ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Sehingga Petrus ini mengatakan, kami bahagia sekali berada di tempat ini. Karena itu Petrus mengatakan begini, baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Itu karena menggambarkan betapa mereka senang berada di tempat itu. Nah, karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan itu selalu mendatangkan sukacita bagi kita. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita ini, kita mau mendengarkan dan melihat sebuah video yang menggambarkan bagaimana orang yang bersukacita, penuh dengan senyum, itu bisa membawa pengaruh positif kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yuk kita saksikan video berikut. Adik-adik, tadi kita sudah nonton filmnya ya. Tadi kalau kita lihat semua orang yang di bis itu sebelumnya mereka tegang, tidak ada yang senyum. Tapi ketika ada orang yang masuk ke dalam bis itu, kemudian dia tersenyum, tertawa, akhirnya semua orang yang di bis itu juga ikut tertawa dan senang. Karena apa? Karena senyum itu juga bisa menulari perasaan orang lain untuk ikut bisa tersenyum dan bahagia. Nah, kita juga adik-adik, Tuhan Yesus adalah menjadi contoh dan teladan bagi kita yang memancarkan kemuliaannya bagi para murid dan bagi kita semua, sehingga para murid waktu itu tetap bersemangat untuk melanjutkan pelayanan yang ada. Walaupun sebelumnya mereka merasa bersedih karena mendengar cerita penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus. Tapi bersyukur karena mereka melihat kemuliaan Tuhan, hati mereka kembali bersemangat bersukacita. Karena itu adik-adik, ayo kita jadi anak yang periang, yang selalu bergembira dan memancarkan kemuliaan Tuhan bagi teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Dan kita menjadi anak-anak yang selalu membawa damai, menjadi berkat dan membawa energi positif bagi teman-teman kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka pun tetap bersemangat dan penuh bersukacita. Yuk adik-adik selalu tersenyum. Be happy. Be happy. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayat firman Tuhan kita minggu ini terambil dari Mazmur 68 ayat 3. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Ayat hafalan ini nanti tolong dihafal minggu depan, dan bagi adik-adik yang sudah menghafal, nanti divideokan. Suruh mama papa kirim ke grup sekolah minggu, supaya nanti minggu depan kita bisa melihat adik-adik atau teman-teman kita yang bisa menghafal ayat ini. Oke? Yuk, sebelum kita tutup, kita ada kreativitas. Kirimkan foto tersenyum adik-adik dengan anggota keluarga yang ada di rumah melalui grup WA Sekolah Minggu. Agar foto tersebut
membuat orang yang melihat ikut tersenyum. Paling lambat Jumat 19 Maret 2021. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Nanti adik-adik di rumah silakan berfoto dengan papa mama, kakak adik. Nanti suruh papa mama kirim ke grup sekolah minggu. Nanti minggu depan juga kita bisa melihat beberapa nanti yang akan ditampilkan. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tersenyum. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan kabar baik dari Tuhan, di mana Tuhan juga menolong kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.